Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang luasan dan penyebaran hutan savana. Sebelum kita memasuki materi inti, ada baiknya kita mengetahui apa itu hutan savana. Hutan savana adalah ekosistem campuran antara hutan dan padang rumput, atau biasa kita sebut padang rumput yang luas dihiasi oleh pohon-pohon yang tumbuh secara tersebar. Oke, memasuki materi inti, luasan dan penyebaran dari hutan savana ini mencakup 20% dari daratan di atas muka bumi, atau sekitar 30 juta kilometer persegi. Pada peta di atas bisa kita lihat di daerah Afrika sekitar 65% dari total savana di dunia, atau sekitar 19,5 juta kilometer persegi. Contoh daerahnya yaitu Serengeti dan Sahel. Dan pada Amerika, tepatnya di Amerika Selatan, kita mendapati sekitar 15% atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi pada daerah Cerrado di Brazil dan Llanos di Venezuela. Dan di daerah Australia kita memiliki 10% atau sekitar 3 juta kilometer persegi di daerah Arnhem Land dan Cape York. Dan di Asia, tepatnya di Asia Tenggara, kita memiliki 7%, sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Contohnya di daerah kita sendiri atau di negara kita sendiri, seperti savana di Nusa Tenggara Timur dan di negara India. Wilayah lainnya sekitar 3%, sekitar 0,9 juta kilometer persegi, contohnya yaitu savana Madagaskar. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan savana. Yang pertama yaitu jenis-jenis flora. Nah, di dalam hutan savana ini memiliki dua jenis flora. Yang pertama yaitu dominasi padang rumput atau rumput tinggi, contohnya seperti Andropogon, Piperhenia, dan juga Cimbepogon. Yang mana tanaman ini adalah jenis tanaman yang tahan akan kekeringan. Yang kedua yaitu jenis pohon dan juga semak. Dari Afrika ada pohon baobab dan juga akasia. Dari Australia ada pohon eukaliptus. Dari Amerika Selatan ada semak belukar dan juga Copaicera. Dan dari Asia Tenggara ada lontar dan juga kayu putih. Lanjut ke jenis fauna yang terdapat di dalam hutan savana. Yang pertama yaitu jenis mamalia besar. Dari Afrika ada singa, gajah, zebra, jerapah, dan juga kerbau. Dari Australia ada kanguru, emu, dan juga dingo. Nah, dingo ini memiliki tampang yang sama seperti serigala, namun tetap memiliki ciri-ciri dan juga perbedaan perilaku. Yang pertama, dingo itu memiliki warna kuning keemasan atau coklat dan juga memiliki tinggi 1 hingga 1,5 meter. Yang kedua, dingo juga adalah jenis hewan yang tidak bisa dijinakkan seperti anjing domestik. Selanjutnya dari Amerika Selatan yaitu ada puma, serigala manat, dan juga armadillo. Yang kedua yaitu jenis-jenis burung. Ada burung pemangsa dan juga burung besar. Nah, jenis burung pemangsa ini ada burung elang dan juga burung sekretaris atau Sagittarius serpentarius. Burung besar ini ada burung unta dari Afrika dan juga kasuari dari Australia. Yang ketiga yaitu jenis-jenis reptil dan juga serangga. Ada ular, contohnya seperti ular piton, kobra, dan juga anaconda yang berasal dari Amerika Selatan. Dan jenis-jenis serangga yaitu seperti belalang, rayap, dan juga kumbang. Baiklah, saya Iwan Setiawan akan melanjutkan presentasi. Dampak kerusakan konversi hutan savana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, serta gangguan pada rantai makanan. Tanah juga dapat mengalami degradasi, kehilangan suburan, dan rentan terhadap erosi. Selain itu, ketersediaan air berkurang dan tanah bisa mengering akibat penggunaan irigasi yang intensif. Dampak iklim juga dapat terlihat dari peningkatan emisi karbon suhu lokal yang lebih tinggi. Konversi ini sering mengusir komunitas lokal dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Dengan keuntungan yang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar. Risiko kebakaran lebih tinggi karena penggunaan metode pembukaan lahan dengan dibakar.
Baik, perkenalkan nama saya Irfan Alfarezi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang perkebunan kelapa sawit di hutan savana dari faktor keunggulan. Di faktor keunggulan terdapat 3 poin, yaitu iklim tropis. Di iklim tropis karena hutan savana memiliki curah hujan yang lumayan cukup untuk membudidayakan perkebunan kelapa sawit dengan curah hujan 500 sampai 1.500 mm per tahun. Dengan curah hujan yang cukup dapat untuk membudidayakan perkebunan kelapa sawit dengan tambahan membuat irigasi. Di poin kedua yaitu ada lahan luas. Karena hutan savana memiliki ciri seperti lahan yang luas dan terbuka yang dapat mengurangi pembiayaan untuk pembukaan lahan. Seperti contohnya kita tidak perlu untuk melakukan penebangan pohon secara massal. Dan biaya yang dikeluarkan lebih tipis daripada kita melakukan pembukaan lahan di hutan hujan ataupun hutan pegunungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Fasya. Saya akan menjelaskan tentang tantangan penanaman kelapa sawit di hutan savana. Yang pertama itu ada kesesuaian tanah. Tanah di hutan savana umumnya memiliki kandungan kimia dan mineral yang rendah sehingga kurang mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Diperlukan pemupukan yang intensif seperti penambahan pupuk kimia atau organik. Selanjutnya itu ada drainase buruk atau terlalu cepat. Tanah di hutan savana bisa terlalu berpasir sehingga air cepat mengalir atau. Pada poin ketiga ada ketersediaan tenaga kerja lokal. Pada wilayah hutan savana pasti ada masyarakat yang menghuni pada suatu wilayah tersebut yang memungkinkan kita untuk melakukan kerjasama antara kita dan masyarakat sekitar untuk melakukan kerjasama dalam masalah pembukaan lahan atau membuat irigasi atau pembudidayaan kelapa sawit tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang profil ekosistem di hutan savana, yaitu kesimpulan dari profil ekosistem di hutan savana tersebut, yaitu kesimpulannya mengubah hutan savana menjadi perkebunan kelapa sawit memiliki potensi ekonomi, namun juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial di daerah tersebut. Kerusakan ekosistem serta degradasi tanah, berkurangnya ketersediaan air, dan serta dampak perubahan iklim adalah beberapa resiko utama. Selain itu, konferensi ini dapat menyebabkan konflik sosial antara penduduk dan pekerja. Meskipun secara teknis mungkin dilakukan pengelolaan berkelanjutan, perlindungan terhadap ekosistem savana sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan menjaga keseimbangan alam. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.